Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Furqan Kepatihan Tulangan Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini jamaah sekalian, dahulu ada ulama besar, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli kehidupan, ahli pengobatan hati,
Siapakah jamaah sekalian ulama tersebut? Yakni Imam Al-Ghazali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ghazali pernah wasiat kepada murid-muridnya jamaah sekalian. Ada 6 wasiat yang disampaikan kepada murid-muridnya yang sangat luar biasa, yang kita harus mentelaah dan meneladani. Apa jamaah sekalian? Yang pertama, kata Imam Ghazali, jamaah sekalian, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat di dunia ini? Niki jamaah sekalian, apa yang paling dekat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab jamaah sekalian, yakni dijawab orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita. Imam Ghazali hanya tersenyum jamaah sekalian. Betul murid-muridku, tapi sesungguhnya yang paling tepat, yang paling pas, yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Ini jamaah sekalian, kata Imam Ghazali, yang paling dekat adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan jamaah sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kematian itu akan menjemput semua, walaupun dia di balik benteng yang kokoh. Ini jamaah sekalian. Dan termasuk kata Rasulullah jamaah sekalian, ada 2 nasihat, yang 2 nasihat itu jika kita pegang, niscaya kita akan hati-hati di dunia ini. Yang pertama kata Rasulullah, nasihat yang senantiasa berbicara. Dan yang kedua, nasihat yang diam. Apa itu jamaah sekalian? Yakni kata Rasulullah, Al-Quran dan Al-Maut. Al-Quran dan kematian itu. Ini perkara yang sangat besar jamaah sekalian. Rasulullah menyandingkan nasihat yang besar adalah Al-Quran dan kematian. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadikan keimanan dan ketakwaan kita senantiasa meningkat, karena kita diingatkan yang akan menjemput semua orang tentang kematian. Lalu yang nomor 2 jamaah sekalian, kata Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, apa yang paling jauh, apa yang paling jauh di dunia ini? Kata murid-muridnya jamaah sekalian, yang paling jauh itu negeri Cina, yang paling jauh itu matahari, yang paling jauh itu bintang. Betul murid-muridku, tapi sesungguhnya yang lebih tepat, yang paling jauh itu adalah yakni masa lalu kita. Masa lalu jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena masa lalu sudah tidak bisa kita jemput lagi.
Oleh karena itu, tentang waktu betul-betul harus kita jadikan sesuatu yang sangat hati-hati, yang sangat berharga. Oleh sebab itu diingatkan di dalam Al-Quran itu wal asri, demi waktu. Saking pentingnya tentang waktu jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling besar? Dijawab oleh murid-muridnya, yang paling besar itu adalah bumi, gunung, langit. Kata Imam Ghazali, yang tepat yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Kenapa jamaah sekalian? Dengan hawa nafsu itulah ketika seseorang itu tidak mampu menjaganya, niscaya kedurhakaan, berbagai macam kedurhakaan dilakukan oleh manusia. Entah itu perampokan, entah itu pembunuhan, ya, karena hembusan dari hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan atau kedurhakaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat jamaah sekalian, kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling berat? Apa yang paling berat? Dijawab oleh murid-muridnya, baja, besi. Ternyata yang pas kata Imam Ghazali jamaah sekalian, yang paling berat itu adalah amanah. Amanah jamaah sekalian. Kita semua ini diamanahi oleh Allah agar hendaknya di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenyataan jamaah sekalian, banyak orang yang durhaka terhadap amanah yang sudah diberikan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah. Lalu yang kelima jamaah sekalian, kata Imam Ghazali, apa yang paling ringan? Niki jamaah sekalian, apa yang paling ringan itu? Dijawab oleh murid-muridnya, angin, kapas, daun, kertas. Betul murid-muridku. Tapi sesungguhnya yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Ini jamaah sekalian, meninggalkan sholat. Berapa banyak orang dengan alasan bekerja, dengan alasan rekreasi, dengan alasan sibuk di kantor, dengan alasan olahraga, dengan entengnya dia meninggalkan sholat. Padahal sholat 5 waktu itu jamaah sekalian perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Bahkan kunci kesuksesan seseorang itu dilihat dari sholatnya. Oleh sebab itu di dalam kalimat azan itu, hayyalas sholat, mari mengerjakan sholat. Baru seseorang itu akan menemukan hayyalal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kejayaan, mari menuju kebahagiaan ketika seseorang itu sudah istiqomah di dalam sholatnya. Bahkan di dalam ilmu fikih jamaah sekalian, saking pentingnya sholat, ketika seseorang itu mampu sholat dengan berdiri, ketika tidak mampu dengan duduk, ketika tidak mampu dengan berbaring, ketika tidak mampu dengan isyarat tangan, ketika tidak mampu dengan isyarat mata, ketika tidak mampu dengan isyarat hati, saking pentingnya untuk sama sekali tidak boleh meninggalkan sholat itu. Bahkan nanti ketika di padang mahsyar jamaah sekalian, yang pertama kali diperiksa adalah sholatnya.
awwal ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat sa'iru amalihi fa in fasadat sa'iru amalihi. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa mendoakan anak-anak kita sebagaimana doa yang dilafadzkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agar diri kita dan anak-anak kita senantiasa menjaga sholatnya. Yang Nabi Ibrahim senantiasa berdoa jamaah sekalian, Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keturunanku orang-orang yang istiqomah di dalam sholat, dan kabulkanlah doaku ya Allah. Lalu yang keenam, yang terakhir jamaah sekalian, yang keenam yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling tajam? Niki jamaah sekalian, wahai murid-muridku, apa yang paling tajam? Dijawab oleh muridnya jamaah sekalian, pedang, pisau, umpama sekarang gitu silet. Tapi kata Imam Al-Ghazali, betul, tapi yang pas, yang tepat adalah yang paling tajam itu adalah lisan. Lisan kita jamaah sekalian. Oleh karena itu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan, berkatalah yang baik. Tapi kalau tidak mampu, aw liyasmut, lebih baik diam. Betapa percekcokan, betapa tawuran, perselisihan hanya gara-gara lisan jamaah sekalian. Bahkan terjadi perang besar gara-gara statement di sebuah kepala negara. Oleh karena itu, kata orang Jawa jamaah sekalian, falsafah orang Jawa itu luar biasa. Terus wong Jawa iku wis menengo, awakmu bakal selamat. Inilah jamaah sekalian pesan Imam Ghazali terhadap muridnya. Ada 6 pesan yang disampaikan, yakni apa yang paling dekat adalah kematian, apa yang paling jauh adalah masa lalu, apa yang paling besar hawa nafsu, apa yang paling berat amanah, dan apa yang paling ringan meninggalkan sholat, dan apa yang paling tajam adalah mulut kita atau lisan kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.